Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Ya, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema Dia Melindungi. Kita akan masuk di dalam pembacaan kita yang terdapat di dalam Kisah Rasul 23. Saya mulai ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul 23 ayat 12 sampai ayat 22, tapi saya hanya akan membaca di ayatnya yang ke-16 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Ya, Bapak Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, ya, salah satu yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan tentunya adalah mengalami setiap perlindungan Tuhan. Ya, setiap saat kita mengalami perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kuasa Tuhan yang selalu melindungi ya orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, kita observasi dari pembacaan kita pada saat ini ya. Ya, di dalam pembacaan ini kita menemukan beberapa orang yang terlibat, yaitu komplotan orang-orang Yahudi. Ya, di sini katakan ada 40-an orang atau 40 lebih orang dengan niat jahat sepakat untuk membunuh Paulus. Itu sudah dijelaskan di dalam ayat 12 dan ayat 13. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Jadi kita lihat ya siapa beberapa orang yang terlibat dalam kisah ini ya. Ada 40 lebih orang yang sudah bersepakat untuk membunuh Paulus. Ya, dan yang kedua tentu ada Rasul Paulus yang luput dari niat jahat komplotan orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga ada anak muda, yaitu kemenakan Paulus sendiri yang punya peran penting dalam menggagalkan niat jahat orang-orang Yahudi kepada Paulus. Ya, di dalam ayat 16 yang sudah kita baca tadi ya, dikatakan dia datang ya kepada kepada Paulus dan menceritakan tentang niat jahat dari 40 orang Yahudi ya, yang telah sepakat untuk membunuhnya. Ya. Dan kita lihat juga di sini ada perwira dan kepala pasukan Roma ya. Kepala pasukan atau komandan yang baik hati, saya katakan baik hati ya. Yaitu kita lihat juga dalam firman Tuhan yang menjalankan tugas mereka dengan baik.
Di dalam ayat 23 dan ayat 24 dikatakan, kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix. Ya. Jadi kita lihat ya, ada perwira yang baik hati, ada kepala pasukan, sekalipun mereka adalah orang-orang Roma, ya, tetapi mereka menjalankan tugas mereka dengan adil, dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan kita lihat ini adalah satu peristiwa yang terjadi di Yerusalem, di mana saat itu Paulus ditangkap karena menyampaikan kebenaran Allah. Dia dianggap telah menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Taurat. Ya. Akhirnya dia dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Tetapi ketika kelompok Sanhedrin gagal untuk sepakat menghukum Paulus karena pada waktu itu terjadi ada pertikaian kelompok Farisi Saduki di dalamnya. Ya, jadi ada kelompok orang-orang Farisi dan kelompok dari orang-orang Saduki yang akhirnya terjadi pertikaian dan Paulus itu diselamatkan oleh kepala pasukan itu. Ya. Maka kita lihat pembenci-pembenci Paulus di Yerusalem itu berusaha dengan cara lain untuk membunuh dia. Mereka ingin membunuh Paulus dengan tangan mereka sendiri. Ya, itu yang sudah menjadi kesepakatan mereka. Namun kita lihat Tuhan tidak menghendaki hal itu terjadi kepada Paulus. Ya. Kalau secara interpretasi kita lihat dari pembacaan ini, yang pertama dalam melayani Tuhan tentu hidup sebagai pengikut Yesus Kristus pasti kita juga akan diperhadapkan dengan niat jahat orang. Ya. Yang pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan, tidak senang dengan Yesus, ya, tidak senang dengan orang Kristen, yang pasti ya akan berusaha untuk membenci. Bahkan mungkin orang-orang Kristen sendiri, ya, sama-sama orang Kristen tapi saling membenci. Ya. Ada niat-niat jahat orang yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Namun kita lihat peristiwa ini menunjukkan bukti bahwa Tuhan itu melindungi umatnya. Saya percaya menjadi iman kita juga bahwa Tuhan melindungi setiap hidup kita. Sekalipun kita tahu bahwa di luar sana ada begitu banyak niat jahat orang untuk melukai, mencelakai kita. Tapi satu hal, ya, kita harus percaya, ya, belajar dari peristiwa ini. Kalau Paulus mengalami perlindungan Tuhan, kalau Paulus itu ditolong oleh Tuhan, Tuhan tidak menghendaki dia mengalami hal yang niat jahat dari 40-an orang yang sedang bersepakat untuk membunuh dia. Ya. Tuhan juga akan nyatakan itu dalam setiap kehidupan kita. Ya. Di dalam Mazmur 91 ayat 3 sampai ayat 5 dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, jadi kita mempercayai, ya, bahwa Allah itu yang melindungi setiap kehidupan kita. Dia yang melindungi setiap kehidupan kita, ya, dengan dari hal-hal apapun, ya, mungkin ingin mencelakai kita. Ya. Nah, kita lihat juga dari interpretasi dari pembacaan kita, di mana Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Ya, yang saya temukan di sini, Tuhan ternyata punya banyak cara untuk menolong setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Jadi apa yang harus kita takutkan? Ya. Kita melihat dalam pembacaan ini, Tuhan pakai siapa? Kemenakan dari Paulus. Tuhan pakai perwira dan kepala pasukan. Dari kemenakan Paulus, menceritakan kepada Paulus tentang niat jahat 40 orang Yahudi. Ya, dari perwira itu, Paulus menyampaikan kepada perwira untuk sampaikan kepada kepala pasukan anak ini, karena dia akan memberitahukan sesuatu. Ya, ketika kepala pasukan itu mengetahui hal itu, ya, dia mencari cara bagaimana menolong Paulus supaya tidak
mengalami niat jahat dari 40-an orang Yahudi yang telah bersepakat untuk membunuhnya. Jadi kita lihat bagaimana cara Allah itu menolong umat-umat Tuhan. Saya percaya ada banyak cara Tuhan untuk menolong setiap hidup kita. Tuhan nggak akan pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Ya. Dari setiap mara bahaya apapun, Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Ada begitu banyak kesaksian yang mungkin kita dengar dari orang-orang percaya. Bagaimana Tuhan menolong mereka dengan cara-cara yang mereka tidak pernah pikirkan. Ya. Yang nggak mereka duga, tetapi itu yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Dan saya percaya hal yang sama yang terjadi kepada Paulus, yang terjadi kepada banyak orang percaya, itu juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Saya percaya ada banyak cara Tuhan untuk menolong setiap kehidupan kita. Nah, aplikasi apa yang harus kita terapkan setiap hari untuk mengalami perlindungan Tuhan? Yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita itu apa? Untuk mengalami setiap perlindungan Tuhan. Karena menjadi harapan kita mengalami perlindungan Tuhan. Yang pertama, ya kita harus hidup di dalam kebenaran Allah. Paulus ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Paulus ini adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita lihat dalam pelayanannya ketika dia mengenal Yesus, dia mulai melayani Tuhan. Ya. Ada banyak hal yang diperadabkan kepada Paulus, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, dan Paulus menolaknya. Ya. Dia mau hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Yang dia hidupi adalah kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Itu sebabnya Paulus adalah orang yang mengalami perlindungan Tuhan. Menjadi aplikasi dalam hidup kita, kita pun harus hidup di dalam kebenaran Allah. Tolak setiap sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Hidup dalam kebenaran Allah. Maka kita akan mengalami setiap perlindungan Tuhan. Nah, yang kedua, terus bangun mezbah doa. Paulus ini adalah seorang yang hidup di dalam doa. Pelayanannya selalu ditopang oleh doa. Ya, bulan puasa kita di bulan ini yang sudah berlangsung minggu lalu mengajarkan kita bagaimana kita harus membangun kembali mezbah doa. Kenapa? Karena kita percaya doa itu adalah kekuatan dalam hidup kita. Doa itu yang akan membawa kita untuk mengalami setiap perlindungan Tuhan. Ya, itu sebabnya saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk hidup selalu di dalam doa. Ya, bawa hidup kita di dalam doa. Ya, apapun yang kita alami, ya, dalam setiap pelayanan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha, dalam studi, mari kita bawa terus dalam doa. Artinya ada mezbah doa yang kita bangun setiap hari. Saya percaya kita adalah orang-orang yang akan menikmati setiap perlindungan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin doakan ya untuk pokok doa tertentu. Mau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, bersyukur buat perlindungan-Mu yang sudah kami alami dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami percaya ada banyak hal-hal yang membahayakan hidup kami, tapi kami boleh menikmati setiap perlindungan Tuhan, di mana Engkau Allah yang sudah meluputkan kami dari begitu banyak hal-hal yang ingin mencelakai kami, yang ingin melukai kami Tuhan. Itu sebabnya kami sangat bersyukur. Dan biarlah kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Jemaat yang tetap hidup di dalam doa. Ada mezbah doa yang terus kami bangun kepada-Mu Tuhan setiap hari. Karena kami percaya Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan.
Tuhan, Engkau memerintahkan kasih setiamu pada siang hari, dan pada malam hari biarlah kami menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.